Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, tamu undangan serta kedua mempelai, begitu pula kedua keluarga mempelai, yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama berbahagia menyaksikan akad nikah antara saudara Riki dengan saudari Nuril, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka berdua dalam kebahagiaan di dunia maupun juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keluarga sekalian, begitu pula seluruh para tamu undangan yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai seorang yang diberikan amanah untuk memberikan nasihat pernikahan yang mungkin menjadi renungan untuk kita semua adalah bahwa pernikahan, wahai saudaraku Riki dan juga saudariku Nuril, adalah sebuah ibadah. Dan pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Bahkan dalam pernikahan terkumpul di dalamnya berbagai macam ibadah yang lainnya. Ada ibadah sabar ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada ibadah syukur ketika kita mendapati sesuatu yang membahagiakan. Ada ibadah doa serta tawakal ketika kita berusaha untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Sehingga ketika kita memahami bahwa pernikahan adalah ibadah, begitu pula perjalanannya yang panjang itu adalah sebuah ibadah, maka jangan pernah bergeser hati dari niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah dari awal pernikahan, ketika menjalaninya, dalam keadaan apapun dan dimanapun, bahwa semuanya dijalani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku Riki dan saudariku Nuril, terkhusus saudaraku Riki yang semoga engkau diberikan petunjuk untuk memimpin rumah tangga ini. Ketahuilah bahwa engkau baru saja meminang dan menikahi seorang wanita yang dulunya adalah seorang anak wanita dari seorang ayah yang dihujani dengan kasih sayang dan cinta. Maka sadarlah, engkau mungkin tidak bisa menggantikan sebagaimana kasih sayang yang begitu besar dari ayahnya. Tapi setidaknya wajib bagi engkau berusaha untuk menjadi seorang laki-laki dan suami yang terbaik untuknya. Karena sesungguhnya laki-laki terbaik dan puncak harga diri seorang laki-laki adalah ketika dia bisa memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian wahai para laki-laki adalah laki-laki yang terbaik untuk istrinya. Maka engkau pun harus berpikir, engkau pun harus mengira bahwa meskipun engkau tidak bisa menggantikan kasih sayang ayahnya, tapi setidaknya engkau memberikan kasih sayang, cinta kepadanya, sebagaimana kelak jika engkau memiliki anak perempuan dan anak wanita, engkau ingin anak wanitamu diperlakukan dan disayangi oleh suaminya. Dan kepada saudariku Nuril, yang semoga engkau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang istri yang terbaik untuk suamimu. Ketahuilah bahwa laki-laki yang baru saja meminangmu dan menikahimu adalah laki-laki yang tidak ikut di dalam membesarkanmu, dan laki-laki yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Namun meskipun demikian, yang mana kalian baru saja bertemu, engkau harus menyadari wahai saudariku Nuril
bahwa ia diwajibkan di dalam syariat Islam untuk memberikan nafkah kepadamu, bahkan lebih daripada nafkahnya terhadap kedua orang tuanya, lebih terhadap nafkahnya kepada saudara dan saudarinya. Maka jika engkau mengetahui hal tersebut, engkau harus bisa berbakti kepadanya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang wanita yang bertanya tentang bagaimana cara termudah untuk dia masuk ke dalam surganya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memiliki suami? Maka kata wanita tersebut, iya wahai Rasulullah. Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah posisimu, bagaimana suamimu memandangmu. Apakah engkau baik di mata suamimu ataukah engkau buruk di mata suamimu? Karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka jadilah engkau sebagai seorang yang menjadikan suamimu adalah sebagai surgamu. Saudaraku Riki dan saudariku Nuril, yang semoga kalian berdua senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Ketahuilah, di dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menimbang dan menyanding rasa. Bahwa ketika seseorang ingin diperlakukan baik, maka ia pun juga harus memperlakukan pasangannya dengan baik. Ketika seseorang tidak suka untuk dizalimi oleh pasangannya, diperlakukan buruk oleh pasangannya, maka ia pun juga harus berpikir, ia tidak boleh memperlakukan buruk pasangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini adalah salah satu sebab seseorang terjauh dari api neraka dan masuknya seseorang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannah." Siapa di antara kalian yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah dia ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan nas kama yuhibbu ay yu'ta ilaihi." Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain, terkhusus orang-orang dekatnya, istrinya, suaminya, sebagaimana ia ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Maka pandailah di dalam menimbang dan menyanding rasa, karena ini adalah salah satu di antara kunci kebahagiaan seseorang di dalam berumah tangganya. Saudaraku Riki dan saudariku Nuril, ketahuilah bahwa kebersamaan di dunia ini adalah kebersamaan yang singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu adalah antara 60 dan 70. Wa qalla man yatajawazu dzalik. Sedikit yang lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan, kebersamaan di dunia adalah segala sesuatunya singkat adanya. Maka jadikanlah kebersamaan yang singkat ini sebuah sebab untuk kalian bisa bersama kembali di kebersamaan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah surga yang masuk di dalamnya seseorang dengan orang tuanya. Begitu pula dengan pasangan-pasangannya, begitu pula dengan keturunannya. Dan itu adalah di antara puncak kenikmatan, salah satu yang paling tinggi di surganya Allah. Ketika seseorang bisa bersama di dunia, kemudian kembali bersua di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang kau inginkan, tapi kau harus tahu bahwa engkau akan berpisah dengannya. Maka kita semua pasti akan berpisah dalam kehidupan di dunia ini. Kita semua akan terpisah dengan kematian. Tapi alangkah indahnya apabila perpisahan tersebut hanyalah pintu untuk kelak kita akan bersua dan bersama kembali bersama orang-orang yang kita cintai. Saudaraku Riki dan saudaraku Nuril, yang semoga kalian berdua senantiasa selalu dalam rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa
di dalam berumah tangga, seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya. Begitu pula seorang istri tidak boleh membenci suaminya. Namun kekesalan, kekecewaan pasti akan ada. Dan apabila engkau berdua sampai kepada titik itu, ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruku mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. In kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Apabila engkau mulai membenci, bila engkau mulai kesal, bila engkau mulai marah dengan pasanganmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kebaikan-kebaikannya yang lain. Maka semoga kalian berdua menjadi suami dan istri, begitu pula ayah dan ibu, yang kelak akan bisa bersama kembali di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kalian berdua bisa melewati dalam semua keadaan saat dan masa berumah tangga sampai nanti ajal menjemput kalian berdua. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.